الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita memasuki bab 314. Ini ada beberapa bab, temanya sama, tentang sumpah. Ada larangan-larangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang berhubungan dengan sumpah. Ada yang dosa besar, ada yang masuk bahkan kategori syirik dan kufur, keluar dari Islam. Kita mulai bab yang pertama tentang sumpah. Ini judul bab adalah kesimpulan hukum yang dihimpun oleh Imam Nawawi dari hadis-hadis yang akan kita bacakan. Judul babnya begini: Babun Nahi 'anil half bi makhluk. Bab larangan bersumpah dengan makhluk. Bab kita itu dilarang bersumpah dengan makhluk. Sumpah itu hanya boleh dengan Allah, atau nama, atau sifat, atau zat Allah. Cuma itu. Dengan selain Allah, makhluk dengan apapun bentuknya, seberapa mulia pun makhluk tersebut, itu tak boleh kita bersumpah. Kenapa? Karena sumpah itu ada sisi pentakziman di situ. Ketika kita umpamanya menyampaikan suatu berita, orang ragu, enggak terlalu percaya apa yang kita sampaikan. Untuk menguatkan berita apa yang saya sampaikan, supaya bapak ini enggak menyangka saya bohong, benar-benar percaya, maka saya kuatkan dengan sumpah. Maka ketika sumpah itu mesti saya sebutkan sesuatu yang diagungkan. Kalau sesuatu yang tidak diagungkan, enggak ada guna, orang enggak percaya. Kuat orang ini bawa pas percaya, maka sumpah dengan menyebutkan sesuatu yang agung. Kalau sesuatu itu enggak agung, orang enggak takut, enggak percaya. Nah, ta'zim itu ranah ibadah. Maka kata para ulama, wala yastahiq at-ta'zim illallah. Pentakziman yang sampai pada ranah ibadah ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Makanya ketika kita bersumpah dengan selain Allah, itu jadi bermasalah secara ketauhidan. Kita memberikan pengagungan tersebut yang harusnya ta'zim tersebut kepada Allah, maka kita berikan kepada selain Allah. Ini disebut dengan syirik. Walaupun ulama katakan itu pada dasarnya hanya jatuh pada syirik kecil atau bab taghlib terhadap dosa besar ini, seperti riya, syirik disebut masuk kategori syirik kecil. Tapi kalau di situ ada sisi pentakziman yang berlebihan, itu bisa jatuh pada perbuatan kufur, keluar dari Islam, alias syirik besar. Syirik itu apa? Menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal atau perkara-perkara
yang itu kekhususan Allah. Harusnya Allah lah satu-satunya yang berhak menerima itu. Menjadikan Allah satu-satunya itu namanya tauhid. Memberikan kepada hal yang harusnya pada Allah kepada pihak lain, nah berarti Allah bukan satu-satunya lagi. Tauhid itu ifrad, menjadikan Allah satu. Nah ketika kita beri kepada pihak lain, itulah namanya syirik. Allah sudah jadi tak satu-satunya lagi. Ada yang mirip dengan Allah. Maka kita tegaskan, karena sumpah ini ranahnya pentakziman yang kayak ibadah, hanya boleh kepada Allah semulia apapun manusia. Makhluk tak boleh bersumpah. Ini kita lihat, ini saya baca bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Babun nahyi 'anil halif bi makhluk. Bab larangan bersumpah dengan makhluk. Contohnya apa? Kan Nabi, seperti Nabi. Kita enggak ada beda, Pak. Makhluk yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak cinta beliau, kafir kita. Ini bukan kita enggak suka sama Rasul. Wajib kita cinta kepada Rasul, bahkan melebihi diri kita sendiri. Ini enggak ada beda, kita sepakat semua. Kalau kita enggak beriman kepada Rasul, kafir kita. Mulia kali Rasulullah SAW. Tapi tak boleh bersumpah dengan Rasulullah. Kenapa? Rasul itu semulia-mulianya Rasul yang kita enggak berdebat. Beliau adalah makhluk manusia. Hidup, dilahirkan. Ibu beliau Aminah. Beliau wafat. Kuburannya di Masjid Nabawi itu, di samping itu ada kuburan. Beliau bukan Tuhan. Sumpah ini ranah ibadah, pentakzimannya hanya boleh diberikan kepada Tuhan. Masalahnya Tuhan kita itu cuma satu. Semulia apapun orang nggak bisa jadi Tuhan. Makanya masa Nabi sendiri, kalau ada orang berlebih-lebihan kepada Nabi, ditegur oleh Nabi. Dulu ada orang manggil Nabi, anak ini, anak. Oh, ipu Nabi. Gedehat le Nabi. Kahailun Muhammad abduhu wa rasuluhu. Baik awaknya lagi awak Kristian Nasrani berlebih-lebihan kepadamu Isa alaihi salam. Maka enggak boleh. Kalau mau kita jujur, sering kali ini demi Rasulullah kamu sumpah demi Rasul. Itu enggak boleh. Ini Imam Nawawi bilang kan Nabi. Wal Ka'bah atau Ka'bah. Dan kita sepakat tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini melebihi Ka'bah. Nabawi bagus tapi masih di bawah Ka'bah. Masjidil Aqsa bagus masih di bawah dua tempat itu. Yang nomor satu tempat yang paling suci bagi umat Islam adalah Ka'bah. Yang solat di sana itu di Masjidil Haram yang ada Ka'bah 100,000 kali lipat. Mulia tempat tersebut. Ada yang ingin berbuat buruk pada Ka'bah, hancur. Kita lihat bagaimana Abrahah bin Sabah dari Yaman yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Walaupun mulia demikian, tak boleh, kata Imam Nawawi. Kenapa? Ka'bah bukan Tuhan. Yang boleh kita bersumpah demi pemilik Ka'bah. Boleh. Karena pemilik Ka'bah adalah Allah. Wa Rabbil Ka'bah. Saya bersumpah demi pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah. Makhluk selanjutnya yang mulia malaikat. Itu beda sama kita. Malaikat tu tak pernah buat salah dia. Apa yang disuruh itu yang dibuat. Ada malaikat yang tugasnya niup sangkakala. Yang mulai dilih sampai jinos tambah yang abah-abah. Hana weh. Yang tanya kami mau gatai hana hai. La ya'sun Allah ma amrahu. Tak pernah malaikat bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah. Nyo tanya na maksiat na salah hana yang suci dia. Kullu bani adam khata' kata Nabi. Setiap manusia itu banyak berbuat salah hana yang suci dia, Pak. Cuma beda jurusan. Agaknya lain salah. Jurusan lo bergadaica dengan jurusan ULM mungkin beda. Hana yang suci dia, sama sama. Ada kesalahan yang kita buat.
Kalau enggak kita bukan manusia. Nabi bilang pasti ada salah manusia. Namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Itu solusinya. Dan kita enggak ada suci. Kalau ada orang yang merasa dirinya suci, itulah dia yang paling banyak dosa mungkin. Karena orang mukmin itu pasti dia sifat mukmin tawab dia, banyak bertaubat. Nah, malaikat enggak pernah buat salah. Semulia itu malaikat tak boleh bersumpah. Was-sama, langit. Wal aba, aba itu ayah-ayah kita, orang tua, leluhur. Karena orang Arab dulu biasa bersumpah demi leluhur. Karena kakek neneknya itu orang terhormat, punya kedudukan yang disegani oleh orang, lalu kamu sumpah demi sebutkan waktunya. Tak boleh. Jangankan kakek nenek moyang kita, Nabi saja tidak boleh. Wal hayah, kehidupan. Ada orang bersumpah demi hidup. Warruh, demi ruh. Warra'si, demi kepala. Wa ni'mati sultan, nikmat kesultanan. Ke apa? Sultan. Apa itu? Kedudukan. Pemerintahan. Macam-macam, Pak. Wa turbah fulan, tanah. Wal amanah, demi amanah. Walaupun nanti dijelaskan oleh Imam Ibn Allan, amanah yang digunakan nanti ada hadis itu adalah faraid. Nama lain faraid. Kewajiban-kewajiban yang wajib pada kita, solat, puasa itu. Tak boleh itu semua. Wahya min asyaddiha nahyan. Itu sangat dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita lihat hadisnya. Jadi ini kesimpulan. Sebelum kita baca hadis, nama bab yang baru kita baca adalah kesimpulan dari semua hadis yang akan kita bacakan tentang bab ini. Yang intinya bahwasannya al-yamin la takun illa billah. Sumpah itu tak boleh terjadi kecuali dengan Allah, au bi zatillah, au bi asma'ihi, au bi sifatih. Dengan Allah, dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Kalau kita bersumpah dengan Al-Quran boleh? Boleh. Al-Quran kalamullah. Kalau Al-Quran kalamullah, firman Allah, maka Allah itu berbicara, berfirman, maka itu termasuk daripada sifat Allah. Boleh kita bersumpah demi sifat Allah, bersumpah demi Al-Quran. Kenapa ahlu sunnah meyakini Al-Quran itu bukan makhluk? Al-Quran itu kalamullah. Artinya Allah yatakallam, Allah berfirman. Firman Allah itu disampaikan kepada Jibril sebagai pembawa pesan firman, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga firman Allah itu berarti adalah bagian daripada sifat Allah. Itu beda dengan umpamanya dulu itu ada pernah muncul fitnah pada masa imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu yang berkuasa, raja yang berkuasa pada masa itu, Daulah Abbasiyah, Al-Ma'mun dan beberapa raja itu, mereka mengambil mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab resmi. Mu'tazilah itu rasional. Hasil kajian ulama-ulama Mu'tazilah berkesimpulan Al-Quran itu makhluk. Ulama enggak mau ikut. Ulama enggak mau ikut bilang Al-Quran makhluk. Yang enggak mau ditangkap, disiksa. Salah satu yang enggak mau itu namanya Imam Ahmad, yang kita bilang Imam Hambali. Itu beliau enggak mau. Disiksa beliau. Kalau kita baca kitab sejarah, dicambuk beliau, Pak. Ini tadi cambuk ini. Setelah dicambuk beliau, lengket dagingnya di sini. Itu Imam Ahmad. Enggak mau beliau. Haile gekeur enggak gekeur Al-Quran makhluk. Karena dalam Islam itu ketika kita dipaksa boleh kita mengaku, yang penting hati kita enggak melakukan. Nah, tai pubut ya. Nah, Amar dia Yasir, dia agaknya kaipoh Yasir. Mak agaknya Sumayyah kaipoh lewat Abu Lahab, lewat kafir Quraisy.
Giliran Ammar bin Yasir galau, hai dia kan. Gekenlah ucapan-ucapan getenak Nabi macam-macam lah yang menyebabkan bisa kufur. Tapi kata Allah Al-Quran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya itu masih beriman, maka dia tidak kafir. Itu namanya rukhsah. Rukhsahnya keringanan. Tayo lautan hanale makanan yang nak ribui daripada mati apa jauh ribui. Itu kondisi darurat diberikan rukhsah. Imam Ahmad sudah dicambuk itu, nyawa terancam. Mau hampir saja beliau katakan Al-Quran makhluk, ambil tu. Pegahlah orang Rabi kami. Maka kadang ilmiah kan dari orang Rabi kami tu. Lebih kurang dengan Imam Ahmad. Menyolong pegah Quran makhluk kan. Nya hendak kau ikut. Tapi anda yang mengatakan itu jutaan orang ikut. Karena awak pemerintahnya cik ipreh-ipreh. Itu perda pegah saya Imam Ahmad yang cik puas-puas. Hendak yakini. Tapi perlu legalitas. Awak yang pulau. Imam Ahmad tahu dia pegah. Kan yang tu jangan ipreh. Jadi ikut juga. Akibat kerana dikuatkan oleh pengembala kambing tadi, Imam Ahmad teguh mempertahankan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Karena dia kalamullah, kita balik, maka bagian daripada sifat Allah, maka kita boleh bersumpah dengan Al-Quran. Nah, kita lihat. Nah, selain dengan nama, dengan sifat Allah, dengan zat Allah, maka tak boleh kita bersumpah dengan sesuatu apapun, semulia apapun makhluk tersebut, tanpa kita sedikit pun merendahkan makhluk tersebut. Rasulullah yang kita sepakat, kita beriman kepadanya, manusia yang paling kita cintai, tapi tak boleh kita bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti dipahami. Jadi jangan salah faham ketika kita bilang jangan sumpah dengan Rasul, kayak pegang galak Nabi. Bukan itu maksudnya. Tapi Nabi itu memangnya kamu mau jadikan Nabi sebagai Tuhan, ada Tuhan selain Nabi sehingga bersumpah. Tak baliknya kamu mangkik? Bukan, tetapi Nabi wajib kita cintai. Karena cinta kita kepada Nabi, Nabi melarang kita bersumpah kecuali hanya dengan nama atau sifat Allah. Yang sering sana, yang paling lelong dengar dengan orang negara ini demi Rasulullah. Yang sering sana, buat Facebook ni tulis kata demi Rasulullah, kamu sumpah pun. Itu tak boleh. Kalau ada mungkin tak tahu disampaikan. Kalau bersumpah demi Allah. Ani bin Umar radhiyallahu anhu manin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar dari Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Allah larang kalian bersumpah dengan bapa-bapa nenek moyang kalian. Enggak boleh. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kalaupun kalian mesti bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat sahih yang lain, faman kana halifan falyahlif fala yahlif illa billah. Kalau bersumpah jangan sumpah kalian kecuali menggunakan Allah atau dia. Hadis kedua. Wa an Abdurrahman bin Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahlifu bitawaghi. Jangan bersumpah dengan tawari. Apa tawari itu? Tawari itu jamak tariyah. Pada dasarnya sesuatu yang melampaui batas. Tetapi penggunaan pada masa jahiliyah dulu itu bermakna al-asnam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, wahiyal asnam. Maka ada ucapan Nabi, hadhihi tariyatud daus. Ini tariyah daus, artinya ini berhalanya suku Daus. Ini arti berhala, arti sesuatu yang disembah. Nah, janganlah kalian bersumpah dengan sesembahan kalian, wala bi abaikum, atau dengan bapak-bapak kalian. Dalam riwayat Muslim, wa ruya fi ghairi Muslim, dalam riwayat ghairi Muslim itu ada bukan tawari tapi tawaris, hanya perbedaan lafaz saja. Intinya tak boleh dengan bapak-bapak, termasuk dalam hal ini kata para ulama, uzama, ru'asa, dengan pemimpin-pemimpin kita.
Itu tak boleh. Hadis yang ketiga. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Buraidah berkata, Rasul bersabda, man halafa bil amanah falaysa minna, barang siapa bersumpah dengan amanah maka dia tidak termasuk dari pengikut kami atau orang yang mengikuti jalan kami. Apa amanah? Kata Imam Ibn Allan, amanah yang disebut di dalam hadis ini sebagaimana dikatakan juga oleh Imam As-Suyuti mengutip Imam Al-Khattabi, itu adalah faraid, kewajiban-kewajiban. Apa maksud amanah? Kewajiban-kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah. Solat, puasa, haji. Hanya tumpahnya. Demi solatku, hanya demi puasaku. Tak boleh. Enggak boleh itu. Demi zakatku, enggak boleh. Pujian dia demi Allah. Itu maksud amanah. Hadis yang keempat. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, Rasul bersabda, man halafa faqal, barang siapa yang bersumpah dengan modal sumpah seperti ini. Nah, bersumpah lagi. Inni bari'un minal Islam. Saya berlepas diri dari Islam. Murtad lo, akan lewat. Munyo tulis yang lo bersumpah, yang pegahnya lo bersumpah demi Allah, bah murtad lo. Keluar dari Islam lo. Ada macam-macam ucapan sumpah seperti itu. Kata Nabi, fa in kana kadhiban fa huwa kama qala. Munyo betul je pegahnya, engke lagi ani. Wa in kana sadiqan, kalau dia jujur, artinya kalau dia bersumpah kemudian dusta. Sumpah demi Allah lagi ya. Munyo memang ke lengan lo bersumpah itu murtad atau keluar dari Islam. Ternyata yang dipegang tulis kelagian. Maka kata Nabi, fahuwa kamaka, engkau lagi dipegang. Itu bid dari Islam. Tapi wa in kana sadiqan, ternyata dia bilang benar. Yang kibar, fala yarji ilal Islam saliman. Dia tidak akan kembali kepada Islam dalam bentuk yang sempurna. Artinya akidah tauhidnya cacat. Sampai-sampai para ulama mengatakan, dan ini contoh, maka orang ini wajib istighfar. Wa qala al-akharun, ada sekelompok ulama berkata bi annahu kufrun, itu bisa kafir. Fayajib al-istighfar, wajib beristighfar, wa tajdid al-Islam, dan wajib memperbaharui Islam, tamanglamna Islam. Tapi bagaimana sumpahnya itu? Apakah masuk atau tidak? Kayak itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sumpahnya dianggap tidak terjadi. Mazhab Syafi'i itu, asal kita bersumpah dengan selain Allah, sumpah itu tidak dianggap jadi. Artinya hansah sumpahnya. Desya tetap, tapi sumpah hansah. Dan tidak perlu bayar kafarat. Kamu sumpah demi Kaabah. Ya sumpah hanasah, lagi tahan nak bersumpah. Tapi dosa tetap mah. Karena sumpah tidak dianggap sah, maka tak perlu bayar kafarat. Berbeda mungkin dalam sebagian pandangan, seperti umpamanya mazhab Hanafi, itu sumpah dianggap sah dan dia wajib membayar kafarat. Namun ulama sepakat, nyambutnya salah. Bahkan sampai-sampai ada yang mengatakan bi annahu kufrun, keluar dari Islam, wajib istighfar dan memperbaharui Islam. Pak syahadat ulanglah lajalah begah. Karena dia dianggap telah keluar dari Islam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul, Allah bin Umar mendengar seseorang bersumpah la wal Ka'bah. Enggak demikian, saya bersumpah demi Ka'bah. Ada orang bersumpah demi Ka'bah di depan sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Ikan ipegah bro. Faqala Ibnu Umar, langsung ditegur oleh Ibnu Umar, la tahlif bi ghairillah, hai, jangan bersumpah dengan selain Allah. Langsung ditegur. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, faqad, maka sungguh dia telah kafara, kafir, au asyrak, atau musyrik. Ada orang bersumpah demi Ka'bah
di depan sahabat Abdullah bin Umar. Langsung ditegur, "Hei, jangan kamu bersumpah dengan selain Allah, karena aku mendengar langsung Rasulullah bersabda, siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik." Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun ulama ada punya penafsiran. Sebagian ulama menafsirkan maksud kafir atau syirik ini taglid, untuk taglid, menggambarkan ini bukan persoalan main-main. Ini persoalan yang dosa yang sangat-sangat besar. Atau seperti ucapan ar-riya syirkun, riya syirik, yang oleh sebagai ulama dipahami itu istilah adalah syirik kecil. Tapi kalau bersamaan dengan sumpah itu ada pentakziman kepada yang dia ucapkan, itu bisa keluar. Nah, ini dikatakan man halifa bi ghairillah, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, wa sifatih atau sifat Allah, wa taqada seraya dia meyakini, au qasada atau dia bermaksud ta'zim al-mahluf bihi, yang dia ucapkan tadi itu dia agungkan demi Nabi, demi Kaabah, seraya pengagungan dan keyakinan, ka ta'zimihi lillah, seperti dia menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara, itu kafir. Jadi enggak boleh main sumpah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita lihat, saya pernah nyampaikan di sini, Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi senior, beliau itu bilang begini, saya lebih senang orang bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, dibandingkan dia bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Dia bersumpah dengan Allah bohong, itu lebih saya senangi, dibandingkan dia bersumpah dengan selain Allah jujur. Kenapa? Bersumpah dengan selain Allah syirik, bersumpah dengan Allah tauhid. Jujur itu ibadah yang mulia, tauhid ibadah yang lebih mulia dibandingkan kejujuran. Bohong itu dosa, tetapi syirik itu dosa besar. Jadi ini kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah bohong, orang bersumpah dengan selain Allah jujur, masing-masing punya satu kebaikan, punya satu dosa. Kebaikan dulu, apa kebaikan? Kebaikan orang bersumpah dengan selain Allah jujur, kebaikannya jujur. Kebaikan orang bersumpah dengan Allah tapi bohong, kebaikannya adalah tauhid, dia bersumpah dengan Allah. Lebih gede mana? Tauhid dengan jujur. Tauhid. Sama-sama punya dosa. Yang pertama dosanya yang bersumpah dengan Allah tapi bohong, berarti dosanya dusta, bohong. Yang bersumpah dengan selain Allah tapi jujur, dosanya adalah syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan syirik. Makanya Abdullah bin Mas'ud paham kali beliau. Sampai-sampai beliau katakan, lebih suka saya sama orang yang bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta, dibandingkan dia bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Ini bab pertama. Poinnya sudah kita sebutkan di awal judul bab, tak boleh dengan sesuatu apapun kecuali hanya dengan Allah, dengan nama dan sifat Allah kita bersumpah. Bab selanjutnya, bab taqlid al-yamin al-kadzibah amdan. Tak boleh sumpah dusta, bohong dengan sengaja. Di bawahnya artinya demi Allah, dia sumpahnya bagus tapi dusta. Bahasa dia sumpah palsu. Itu tak boleh. Datang ke pengadilan kita jadi saksi, kan disumpah. Tapi lo batil lah yang ke. Oh, ingatnya ada pakai hati nak. Sumpah di depan pengadilan yang berlaku apa yang diucapkan. Tanya untuk MMN kan. Demi Allah. Batil lah aku pegang ustaz. Hana. Apa yang diucapkan itu yang sah. Jadi al-ibrah itu di al-fas di depan hakim. Patokannya itu bukan di hati kita, tetapi di lafaz yang kita ucapkan.
Jadi biar sampai dia jejak juga saksi dia. Pegah kita disumpah. Saya enggak jarang ikut, entah 2 atau 3 kali. Pernah saya dengar itu ngeri kali Pak ucapannya. Itu kan dibaca oleh hakim ketika aku mensumpah kan. Saya akan menyampaikan kebenaran, tidak ada kebenaran lain. Lagak memang bahasa. Intinya hanya betul-betul nak. Hayat tipih-tipih mungkin. Nak 2 buah kebenaran pegah apa? Saya akan sampaikan yang paling benar dari semua kebenaran. Jika saya bawa dusta, ngeri saya ucapan ini. Kalau saya dusta atau tidak benar, saya akan leku, dimurkai atau dilaknatnya. Kita kadang-kadang anggap remeh itu sumpah di pengadilan. Kalau ada naudzubillah min zalik. Saya pernah waktu kasus Masjid Jabir, itu ada saksi disumpah, saya hadir. Rupanya ngeri juga. KMMN gawat bahasa sampai laknat buat sumpah bahasa. Hakim kahafai tak bahasanya, disuruh ikutin sama kita, sama saksi mengucapkan naudzubillah min zalik. Jadi jangan sekali main-main, walaupun nanti orang salah faham. Kan batil lain. Yang sah yang diucapkan di pengadilan. Kenang dengan yang sulit nak, walaupun hati pegah lainnya. Itu intinya. Enggak boleh sumpah itu. Ini tentang dosa besar, tapi dia di bawah yang pertama tadi. Kalau ini bersumpah dengan selain Allah, kalau ini bersumpah dengan Allah, tapi dusta. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi bersabda, "Man halafa ala malin mri'in muslim bighairi haqqih laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Yang bersumpah untuk mengambil harta orang lain dengan sumpah palsu, nanti dia berjumpa dengan Allah, dia mati dalam kondisi Allah murka kepadanya. Summa qara'a alaina Rasulullah misdaqahu, Nabi membacakan ayat Al-Quran min kitabillah, innal ladzina yashtarawna bi ahdillah aw aymanihim thamanan qalila. Yang Allah yang perbuatan Allah dengan keuntungan yang sedikit. Dari Abi Umamah Iyad bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man ittata'a haqqa imri'in muslim biyaminih faqad aujaballahu lahu nar." Orang yang mengambil hak orang lain dengan sumpah palsu, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan neraka. Hak orang lain diambil dengan sebab sumpah dia. Wa harrama alaihil jannah, Allah haramkan orang ini masuk ke dalam surga. Faqala lahu rajulun, ditanya oleh seseorang pada Nabi, fa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun yang diambil itu cuma sedikit akibat sumpah tersebut, kata Nabi, in kana qadhiban minal arak, walaupun setangkai arak yang bak kaya yang pegang untuk tikai go dia arak. Karena itu belum siwa yang dari bak kaya nanti arak hanya sembarangan bak kaya. Jadi nak kaya yang apa kata ya bah di Arab nanti kayu arak. Walaupun si bak yang mentang tacok harta orang lain dengan sebab sumpah, masuk neraka, haram masuk surga. Ini tentang ini. Dalam hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi katakan al-kabair, ada dosa-dosa besar. Salah satu syirik pada Allah, durhaka pada orang tua, membunuh orang, dan yamin al-ghumus, sumpah palsu. Dalam riwayat ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, al-kabair. Rasul, apa sih dosa besar itu? Dijawab oleh Nabi, al-isyrak billah, syirik pada Allah. Summa madza? Kemudian apa? Qal al-yamin al-ghumus, sumpah palsu. Wa mal yamin ghumus? Apa itu sumpah palsu? Allazi yaqtati'u mal imri'in muslim. Contohnya ngambil harta orang lain dengan sebab sumpah. Itu contoh kasus. Biasanya dulu terjadi untuk mengambil hak orang lain. Umpamanya kita berhutang, kita enggak mengaku berhutang, sampai ke pengadilan, demi catatan tak ada, demi Allah dah hendak kamu sumpah. Sedangkan yang mempunyai hutang tak punya bukti dia. Bahkan kata lo ni, tangguh apa yang ni? Ya, itu diancam dengan surga akibat sumpah orang tersebut. Kemudian ini kayaknya mata panjang teh. Ada bab-bab saya pendek, ada berapa hadis lagi, termasuk ini kita bahas pekan depan aja. Umpamanya kita bersumpah jujur demi Allah,
ternyata kita lihat ada hal yang lebih baik daripada sumpah kita. Nanti itu disuruh batalkan sumpah kita, bayar kafarat. Lo kamu sumpah hau kerja nak mesti. Oh lu tak cek rupanya inang kerja yang paling gak katanya. Batalkan sumpah, kamu kerjakan itu, bayar kafarat. Ini ada bab itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dua hal. Yang pertama dosa besar yang sangat-sangat besar bersumpah dengan selain Allah. Yang kedua di bawah itu sedikit tapi dosa besar. Sumpah dengan nama Allah, dengan Allah, sifat Allah, tapi kita dusta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kibat menunjuk.